Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode asosiasi dalam data mining. Metode asosiasi juga sering disebut sebagai market basket analysis atau analisis keranjang belanja. Metode asosiasi adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau korelasi antara berbagai item atau variabel dalam dataset. Metode ini sering digunakan untuk mengungkapkan pola asosiasi dalam data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau pemahaman lebih dalam tentang hubungan antara item dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, ketika seseorang membeli roti, maka cukup mungkin dia juga akan membeli selai, mentega, dan bahkan telur. Contoh lainnya, ketika seseorang membeli sabun mandi, maka cukup mungkin juga dia akan membeli sampo dan pasta gigi. Dengan mengetahui adanya korelasi antar barang-barang ini, maka penjual atau pemilik toko dapat membuat keputusan-keputusan yang kedepannya dapat meningkatkan keuntungan dari penjualannya. Seperti misalnya, sabun mandi, sampo, dan pasta gigi ditaruh di rak yang berdekatan, atau adanya paket belanja murah untuk roti, selai, mentega, dan telur. Jadi, dari penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu bahwa penempatan atau penyusunan barang-barang di supermarket itu tidak sembarangan, melainkan ada trik pemasaran yang kuat yang didapat dari penerapan metode asosiasi tadi. Selain itu, paket wisata misalnya. Dengan menggunakan metode asosiasi, perusahaan tur dapat menganalisis pola perjalanan dan preferensi pelanggan untuk merekomendasikan destinasi wisata yang sesuai. Jika sebagian besar pelanggan yang mengunjungi destinasi A juga pergi ke destinasi B, paket wisata yang menggabungkan keduanya dapat ditawarkan. Begitu juga dengan paket menu makanan. Berikut ini adalah gambaran dari hubungan asosiatif antar item. Dapat dilihat bentuk kalimat dari hubungan asosiatif ini adalah if antecedent dan consequent. Antecedent menggambarkan kondisi atau item yang harus dipenuhi atau hadir dalam data agar aturan asosiasi menjadi relevan atau benar. Dalam aturan asosiasi, jika A terjadi, maka B juga terjadi. A adalah antecedent. Aturan ini menyatakan bahwa ketika A terjadi, B juga akan terjadi. Konsekuen adalah himpunan item atau variabel yang dinyatakan sebagai hasil atau konsekuensi dari memenuhi kondisi yang didefinisikan dalam antecedent. Dalam aturan asosiasi, jika A terjadi, maka B juga terjadi. B adalah konsekuen. Ini menggambarkan item atau hasil yang diharapkan atau dapat diantisipasi ketika antecedent terpenuhi. Sebagai contoh, jika roti dibeli, maka selai juga akan dibeli. Di sini, roti merupakan antecedent dan selai merupakan konsekuennya. Dalam metode asosiasi, terdapat dua indikator yang penting, yaitu support atau penunjang dan confidence atau kepastian. Support adalah persentase kombinasi suatu item dalam database atau dataset. Jadi misalnya, di dalam dataset atau database kita itu, berapa kali sih barang A dibeli, atau berapa kali sih barang A dan B dibeli secara bersamaan. Confidence adalah kuatnya hubungan antara item dalam suatu aturan asosiatif. Bener nggak sih A sama B dibeli secara bersamaan? Kira-kira nilai kepastiannya berapa? Nah, kira-kira begitu penggambaran confidence. Rumus untuk mencari nilai support itu sendiri adalah jumlah transaksi yang mengandung item tersebut dibagi dengan total transaksinya. Misalkan kita ingin mencari nilai support dari dua item, maka rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung kedua item tersebut dibagi dengan total transaksinya. Sedangkan untuk rumus confidence sendiri, yaitu confidence sama dengan jika A maka B, rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Salah satu algoritma metode asosiasi yang paling dikenal adalah a priori. Algoritma a priori digunakan untuk mengidentifikasi item set yang sering muncul bersama dalam kumpulan data. Algoritma ini bekerja dengan menghasilkan aturan asosiasi yang didasarkan pada prinsip item set yang lebih kecil
harus sering muncul jika item set yang lebih besar muncul. Item set yang lebih kecil mengacu pada item set yang hanya terdiri dari beberapa item atau elemen. Sedangkan item set yang lebih besar adalah item set yang mencakup item set yang lebih kecil tadi dan mungkin juga ada beberapa item tambahan. Prinsip ini diterapkan seperti sebagai berikut. Jika sebuah item set yang lebih besar, misalnya A, B, C, muncul dengan frekuensi yang signifikan dalam dataset, maka semua item set yang lebih kecil yang termasuk di dalamnya misalnya AB, AC, ataupun BC juga diharapkan muncul dengan frekuensi yang signifikan. Berikut adalah contoh perhitungan algoritma priori. Sebelum kita masuk pada perhitungannya, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, pada perhitungan ini kita menggunakan minimum support adalah 2, sehingga count yang di sini bisa kita anggap sebagai supportnya. Yang kedua, jumlah pembelian suatu item dalam satu transaksi tidak menentukan bagaimana berjalannya algoritma priori. Jadi misalnya item 1 ini pada transaksi ID 100 mau dibeli 2, 3, 4, ataupun 5, dia tetap tidak akan mempengaruhi jalannya perhitungan algoritma priori. Yang penting dia ada di dalam transaksi itu. Baik, jadi di sini terdapat suatu dataset transaksi. Ada 4 buah transaksi dengan transaksi ID-nya adalah 100, 200, 300, dan 400. Untuk ID yang 100, itemnya adalah 1, 3, dan 4. Untuk ID yang 200, itemnya adalah 2, 3, dan 5. Untuk ID yang 300, itemnya adalah 1, 2, 3, dan 5. Dan untuk ID 400, itemnya adalah 2 dan 5. Nah, sekarang kita coba membentuk satu item set. Yang mana dari data ini tadi kita bisa melihat item setnya terdapat 5 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita cari supportnya. Di sini 1 supportnya adalah 2. Dari mana dapatnya 2? Kita bisa lihat di sini 1 itu cuma terdapat pada transaksi dengan ID 100 dan 300. Maka supportnya adalah 2. Item 2 supportnya adalah 3. Bisa kita hitung 1, 2, dan 3. Begitu juga seterusnya. Untuk item 3 ada 3 supportnya. 4 ini supportnya 1. Dan item 5 supportnya adalah 3. Karena tadi minimum supportnya adalah 2, maka 4 ini kita hilangkan. Sehingga didapatlah hasil ini. Item setnya tersisa 1, 2, 3, dan 5. Selanjutnya, kita membentuk kombinasi 2 item set. Ada 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, dan 3, 5. Di sini kalau kita lihat 1, 2 itu ini 1, 2, 1, 3 itu ini 1, 3, 1, 5 itu ini 1, 5, 2, 3 ini 2, 3, 2, 3, 25 itu ini 25, 25, 25, dan 35 ini 35, 35. Nah, di sini sebenarnya ada juga kombinasi 1 dan 4. Tapi karena di sini tadi 4-nya sudah dihilangkan karena tidak memenuhi minimum support, jadi pada kombinasi 2 item set 4-nya diabaikan. Selanjutnya kita cari supportnya. 1 dan 2 supportnya adalah 1. Bisa kita lihat di sini 1 dan 2. Cuman ada pada transaksi dan ID 300 sehingga supportnya adalah 1. Untuk 1 dan 3 itu ada di transaksi 100 dan transaksi 300, begitu juga seterusnya. Dan dapatlah hasilnya. Untuk item set 1 dan 2 itu supportnya 1, item set 1 dan 3 supportnya 2, 1, 5 supportnya 1, 2, 3 supportnya 2,
25 supportnya 3, dan 35 supportnya 2. Karena tadi minimum supportnya adalah 2, maka yang supportnya 1 ini kita abaikan. Sehingga didapatlah item set yang baru, yaitu 13, 23, 25, dan 35. Selanjutnya, kita coba mencari kombinasi untuk 3 item set. Bisa kita lihat di sini ada satu item set yang terdiri dari 3 item di dalamnya, yaitu 2, 3, dan 5. Dan supportnya adalah 2. Nah, ini 2, 3, 5, 2, 3, 5. Sebenarnya ada juga seperti 1, 2, dan 3 bisa. Tapi di sini tadi 1, 2-nya sudah tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa digunakan untuk kombinasi 3 item set. Jadi tadi untuk 3 item set terdapat satu item set yang terdiri dari 3 item, yaitu 2, 3, dan 5 dengan supportnya adalah 2. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat rule 3 item set kombinasi. Rumusnya untuk mencari confidence adalah support A, support dari item A dan B dibagi dengan item A. Ini maksudnya confidence dari A maka B. Di sini kita menggunakan minimum confidence-nya adalah 60%. Nah, ini adalah perhitungan confidence-nya. Jika 2,3 maka 5, jika 2,5 maka 3, jika 3,5 maka 2, jika 2 maka 3,5, jika 3 maka 2,5, jika 5 maka 2,3. Sekarang kita coba perhitungannya. Seperti ini tadi, rumusnya adalah yang mengandung semua itemnya ini, 2, 3, 5 tadi adalah 2, dan yang mengandung 2,3 itu 2. Berarti 2 dibagi 2 dikali 100%, maka confidence-nya adalah 100%. Sekarang kita coba lagi. Yang 2,5 maka 3 ini yang mengandung semuanya tadi adalah 2, dan 2,5 itu adalah 3, sehingga rumusnya adalah 2/3 dikali 100%. Hasilnya adalah 60,66%. Begitu juga perhitungan yang lainnya. Ini kita lihat untuk confidence, jika 2 maka 3,5 yang mengandung semua item ini tadi dia sebanyak 2, lalu 2 itu supportnya adalah 3, maka 2/3 dikali 100% sama dengan 66,66%. Jadi bisa kita lihat dari perhitungan confidence ini ada 2 kombinasi 3 item set yang memiliki confidence 100% dan 4 rule 3 item set kombinasi yang memiliki confidence sebesar 66,66%. Baik, demikianlah penjelasan kami terkait dengan metode asosiasi. Kami berharap penjelasan kami ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.